Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Kita bertemu lagi dengan bimbingan Olimpiade Matematika. Masih berbicara tentang teori bilangan. Pada pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang teorema Little-Fermat atau teorema Fermat. Kali ini kita akan berbicara tentang teorema Wilson. Kita langsung saja kepada bunyi teorema Wilson. Teorema Wilson itu berbunyi P prima jika dan hanya jika P-1 faktorial plus 1 kongruen 0 modul P. Jadi untuk membuktikan teorema ini harus dua arah. Jadi dari kiri ke kanan, yaitu jika P prima maka berlaku P-1 faktorial plus 1 kongruen 0 modul P. Kemudian dari kanan ke kiri, jika diketahui P-1 faktorial plus 1 kongruen 0 modul P maka berlaku adalah P prima. Oke, kita buktikan dari kiri ke kanan dulu. Kita mulai dari bilangan prima terkecil yaitu 2. Ketika P sama dengan 2, maka 2 min 1 faktorial itu 1 tambah 1, 2 kongruen 0 modul P berlaku. Karena 2 dibagi 2 bisa 0. Kita lanjutkan dengan P sama dengan 3. Ketika P sama dengan 3, maka 3 kurang 1 faktorial, 2 faktorial sama dengan 2, 2 tambah 1, 3. 3 kongruen dengan 0 modulo 3 berlaku karena 3 dibagi 3 juga bisa 0. Kemudian bagaimana kalau prima P-nya ini lebih besar daripada 3? Maka kita bisa bentuk suatu himpunan yang anggota-anggotanya itu adalah 1, 2, 3 sampai P-1. Oke. Jadi bentuk himpunan yang anggotanya 1, 2 sampai P-1. Karena si P tadi adalah bilangan prima, diketahui bilangan prima, maka tentu saja 1, 2 sampai P-1 ini pasti relatif prima dengan P. Akibatnya untuk setiap bilangan di himpunan ini yaitu 1, 2 sampai P-1 katakanlah A, maka terdapat dengan tunggal ya bilangan di himpunan ini juga ya. Katakanlah B, sehingga A kali B kongruen 1 modulo P. Ya, untuk setiap elemen A di himpunan 1, 2 sampai P-1, maka kita dapat menemukan dengan tunggal ya bilangan di himpunan itu juga katakanlah B sehingga berlaku AB kongruen 1 modulo B. Atau dengan kata lain, untuk setiap bilangan di himpunan ini, katakanlah A, maka persamaan kongruensi linier AX kongruen 1 modulo B itu memiliki solusi tunggal di himpunan itu juga. Nah, sekarang masalahnya adalah apakah A dan B ini selalu berbeda? Apakah ada bilangan yang sama? Ya. Atau A sama dengan B. Apakah jika kita mengambil sebuah bilangan di himpunan 1, 2 sampai P-1, kita dapat menemukan bilangan yang sama yang dengan yang kita ambil tadi, sehingga perkalian kedua bilangan itu adalah kongruen 1 modulo P. Atau dengan kata lain, apakah ada di himpunan 1, 2 sampai P-1 ini, apakah ada bilangan di himpunan 1, 2 sampai P-1 ini memiliki invers dirinya sendiri, oke? Memiliki invers dirinya sendiri. Oke. Artinya kita harus mengetahui apakah ada solusi daripada A kuadrat kongruen 1 modulo P di himpunan 1, 2 sampai P-1 ini. Jadi, apakah ada solusi untuk persamaan kongruensi linier A kuadrat kongruen 1 modulo P di himpunan 1, 2 sampai P-1 ini? Jelas, A kuadrat kongruen 1 modulo P ini adalah ekuivalen dengan A-1 kali A plus 1 kongruen 0 modulo P. Kemudian ekuivalen lagi dengan A kongruen min 1 atau A kongruen 1 modulo P. A kongruen min 1 ya, ini saya ekuivalen dengan A kongruen P-1 modulo P. Jadi artinya khusus untuk A
kongruen P-1 modul P dan A kongruen 1 modul P, ya, kalau dikalikan dengan dirinya sendiri, ya, menghasilkan apa? 1 modul P. Dengan kata lain, inverse daripada P-1 modul P dan inverse daripada 1 modul P itu adalah dirinya sendiri. Jadi untuk A, ya, sekali lagi sama dengan 1 dan A sama dengan P-1 di himpunan ini, maka bilangan yang kita temukan di himpunan juga adalah 1 dan P-1. Sehingga kalau 1 dikali 1 adalah kongruen 1 modul P, P-1 kali P-1 kongruen 1 modul P. Oke. Jadi kalau demikian, selain daripada A sama dengan 1 tadi dan A sama dengan P-1 tadi, itu selain dari bilangan itu, yaitu himpunan dari 2 sampai berapa? P-2, ya. Kalau kita ambil sembarang elemen di himpunan 2, 3 sampai P-2, maka kita dapat menemukan dengan tunggal, ya, B di himpunan 2 sampai P-2 ini, di mana A dan B itu berbeda, sehingga AB kongruen 1 modul P tadi. Oke. Jadi untuk setiap A di himpunan 2, 3 sampai P-2 ini, kita dapat menemukan dengan tunggal B di himpunan itu juga, yaitu himpunan 2, 3 sampai P-2, di mana ada tidak sama dengan B, ya, berbeda, ya, dan AB kongruen 1 modul B. Jadi perhatikan di sini, di himpunan 2, ya, 3 sampai P-2 ini akan membentuk pasangan-pasangan di mana pasangan-pasangan ini berbeda. Pasangan-pasangan ini berbeda dan bilangan-bilangannya berbeda. Sehingga apabila kita kalikan dengan pasangannya tadi, ya, kongruen dengan 1 modul P. Jadi berapa banyak pasangan yang dapat terbentuk apabila himpunan ini kan beranggotakan 2, 3 sampai P-2. Banyaknya anggota himpunan 2, 3 sampai P-2 sebanyak berapa? Adalah sebanyak P-3. Maka pasangan yang terbentuk dari himpunan ini adalah P-3 per 2. Ya, karena banyaknya anggota di himpunan ini yaitu sebanyak P-3, maka banyak pasangan terbentuk, ya, sebanyak P-3 per 2. Nah, sebanyak pasangan ini yaitu P-3 per 2 ini, ya, pasangan ini berbeda, ya. Terbentuk P-3 per 2 pasangan berbeda dan bilangannya pun berbeda semua, ya. Jadi kita bisa menemukan A1, okay, A2 sampai AP-3 per 2, B1, B2 sampai P-3 per 2, ya, di himpunan 2, 3 sampai P-2, di mana bilangan-bilangan A1, A2 sampai P-3 per 2 adalah bilangan-bilangan yang berbeda. Dan saya katakan tadi adalah membentuk pasangan-pasangan. Pasangannya apa saja? Pasangan A1, B1, pasangan A2, B2, pasangan A3, B3, sampai pasangan AP-3 per 2, BP-3 per 2. Di mana pasangan-pasangan ini kalau dikalikan sama pasangannya, itu kongruen 1 modul P. Jadi A1, B1, ya, kongruen 1 modul P. Dan ingat tadi, di mana tadi A1 berbeda dengan B1, A2 berbeda dengan B2. Pokoknya semua bilangan yang ada di sini A1 sampai BP-3 per 2 adalah bilangan yang berbeda. Berbentuk pasangan sebanyak berapa? Sebanyak P-3 per 2. Pasangan-pasangan itu adalah A1, B1, A2, B2 sampai AP-3 per 2, BP-3 per 2. Dan kalau dikalikan yaitu A1 kali B1, A2 kali B2 sampai A P-3 per 2 dikali BP-3 per 2 itu kongruen dengan 1 modul P. Oke, jadi banyakkah persamaan kongruen linier yaitu AK, BK kongruen 1 modul P ini adalah sebanyak berapa? Sebanyak P-3 per 2 dan berbeda. Oke. Jadi
jadi akibatnya ya, jadi himpunan A1, A2 sampai PP-3/2 ini itu tidak lain sama dengan himpunan ini 23 sampai P-2, karena banyak anggota himpunan ini adalah P-3 ya, dan mereka berbeda, ya kan? Dan banyaknya himpunan A1, A2 sampai P-3/2 juga adalah sebanyak berapa? P-3, dan mereka pun berbeda-beda. Jadi sekali lagi himpunan A1, A2 sampai P-3/2 itu sama dengan identik dengan himpunan 23 sampai P-2. Oleh karena itu kalau kita kalikan A1 kali A2 sampai BP-3/2 itu pasti kongruen dengan 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya sampai P-2 modulo P. Ya. Oke, kita kalikan A1 kali A2 dan seterusnya sampai BP-3/2. Itu sama dengan perkalian 2 kali 3, ingat, kali 4 sampai kali P-2. Nah, kalau tadi bilangan-bilangan ini dikalikan semua, kemudian dikalikan lagi dengan 1, dikalikan lagi dengan P-1, maka jadi A1 dikali A1 dikali A2 dan seterusnya sampai dikali BP-3/2 dikali P-1, itu sama dengan apa? Sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dan seterusnya sampai dikali P-1. Jadi sebenarnya ya, perkalian ya, semua bilangan ya dari A1 sampai BP-3/2 kemudian dikali 1 dikali P-1 itu perkalian 1 sampai P-1, yaitu sebesar P-1 faktorial. Oke. Jadi P-1 faktorial. Kemudian tadi perkalian A1 B1 A2 B2 sampai A P-3/2 dikali B P-3/2 itu adalah kongruen dengan 1 modulo P. Ya, di sini. AK BK kongruen 1 modulo P. Mereka hanya 1 sampai P-3/2. Oke. Jadi kita dapatkan apa? P-1 faktorial dikali 1 dikali 1 ya, dikali 1 kemudian dikali P-1 mod P. Jadi kita dapatkan P-1 faktorial kongruen P-1 mod P, atau dapat ditulis P-1 faktorial kongruen min 1 mod P, atau P-1 faktorial plus 1 kongruen 0 modulo P. Maka kita telah membuktikan dari kiri ke kanan. Dan sekarang kita akan buktikan dari kanan ke kiri, yaitu jika diketahui P-1 faktorial plus 1 kongruen 0 modulo P, maka yang kita akan buktikan itu adalah P-nya itu pasti prima. Kita akan buktikan dengan metode kontradiksi. Ya. Yang kita akan buktikan adalah P prima. Oleh karena itu kita diandaikan apa? P-nya itu adalah komposit. Jadi kalau diandaikan P komposit, menurut sebuah teorema yang kita sudah pelajari di materi keterbagian bilangan bulat, maka kita bisa menemukan bilangan bulat M dan N yang lebih besar dari 1, ya. Tentunya lebih kecil daripada P, sehingga P sama dengan M kali N. Ya, atau boleh dikatakan untuk setiap bilangan P komposit, maka P ini dapat dinyatakan sebagai perkalian dua bilangan bulat positif yang lebih besar daripada 1, katakanlah Mn, ya, ditulis P sama dengan M kali N. Perhatikan di sini, karena tadi P tadi, ya, lebih besar daripada M, ya, lebih besar dari M lebih besar daripada 1, maka, ya, P-1 faktorial, kalau kita jabarkan pasti memuat elemen M. Akibatnya apa? Ya, akibatnya apa? M membagi P-1 faktorial. Atau dikatakan P-1 faktorial itu habis dibagi M. Nah, sudah diketahui bahwa P-1 faktorial plus 1 kongruen 0 modulo P.
Dengan kata lain apa? P itu membagi P-1 faktorial plus 1. Perhatikan di sini, karena M ini adalah faktor daripada P, artinya M membagi P, akibatnya apa? M juga pasti membagi P-1 faktorial plus 1. Jadi, karena P membagi P-1 faktorial plus 1, dan sedangkan M itu adalah membagi P, atau M adalah faktor daripada P, atau pembagi P, berakibat M juga pasti membagi P-1 faktorial plus 1. Nah, dengan menggunakan sifat keterbagian, yaitu sifat linear, yang disebut sifat linear, ya. Nah, dengan menggunakan dua pernyataan terakhir ini, yaitu pernyataan M membagi P-1 faktorial, ya, dan M membagi P-1 faktorial plus 1, maka kita dapatkan apa? Berdasarkan sifat keterbagian, yaitu sifat linearnya, M membagi P-1 faktorial plus 1 dikurang P-1 faktorial. Jadi, M membagi 1. Maka terjadi suatu kontradiksi. Nah, kontradiksinya di mana? Coba, di mana kontradiksinya? Ya, jelas. Kontradiksinya adalah M ini adalah bilangan bulat positif lebih besar dari 1. Mana mungkin dia bisa membagi 1? Atau kata lain, 1 tidak mungkin dibagi M, karena M ini lebih besar daripada 1. Itulah kontradiksinya. Sehingga peandaian kita salah, ya, salah, karena terjadi kontradiksi, maka yang benar apa? Negasi daripada peandaian kita ini. Negasi daripada P komposit. Apa negasinya? Negasinya adalah P adalah bilangan prima. Contoh pertama adalah tentukan sisa pembagian 97 faktorial oleh 101. Jadi 101 ini, cek saja, 101 ini adalah apakah prima atau tidak. 101, jadi ingat kembali materi ketika kita belajar prima dan komposit, cek, ya jelas 101 ini adalah bilangan prima. Maka dengan menggunakan teori Wilson, kita dapatkan adalah 100 faktorial kongruen min 1 mod 101. Jadi, karena 101 prima, maka berlaku teori Wilson, yaitu 100 faktorial kongruen min 1 mod 101. Kemudian, yang ditanya adalah apa? Sisa pembagian 97 faktorial oleh 101. Jadi, masalahnya adalah kita menentukan 97 faktorial mod 101. Ya, jadi 97 faktorial mod 1. Maka 100 faktorial ini kita bisa pecah menjadi 97 faktorial dikali 98 kali 99 kali 100. Oke, perhatikan 98 mod 101 itu sama saja dengan apa? Min 3 mod 101. 99 mod 101 sama saja min 2 mod 101. 100 mod 101 sama saja dengan min 1 mod 101. Jadi min 3 kali min 2 kali min 1. Jadi min 6. Dapatkan 97 faktorial min 6 kongruen min 1 mod 101. Akibatnya apa? Dapatkan 97 faktorial, ya, itu sama dengan 97 faktorial kali 6 kongruen 1 mod 101. Kemudian kita tambahkan, ya, 1 ini dengan kelipan 101 supaya dapat dibagi 6, yaitu adalah 102, sehingga 97 faktorial kali 6 kongruen 102 mod 101. Jadi kita dapatkan apa? 97 faktorial kongruen 102 bagi 6 itu adalah 17. 101 dibagi GCD antara 6 dan 101 adalah 1, yaitu 1. Hingga kita dapatkan 97 faktorial kongruen 17 mod 101. Sehingga dengan kata lain bahwa sisa pembagian 97 faktorial oleh 101 adalah 17. Kita lanjutkan dengan contoh kedua. Tentukanlah sisa pembagian 18 faktorial oleh 437.
Perhatikan di sini. Yang kita cari adalah 18 faktorial mod 437. Kita harus cek dulu apakah 437 ada bilangan prima sebelum kita menggunakan teorema Wilson. Ya, ingat kembali materi tentang prima dan komposit, bagaimana cara mengetahuinya. Jelas 437 ini sekali lagi bukan bilangan prima, karena 437 ini dapat dinyatakan perkalian dua bilangan bulat positif, yaitu 19 dikali 23. Jadi tidak bisa langsung digunakan teorema Wilson. Jadi yang kita cari tadi adalah faktorial mod 437. Jadi masalahnya adalah faktorial mod 437. Bagaimana caranya? Jadi the problem adalah 18 faktorial mod 437. Berapa? Masalahnya di sini 437 bukan bilangan prima, tapi bilangan komposit. 437 kan sama dengan 19 kali 23. Maka kita pecah saja, kita split saja jadi dua persamaan kongruensi linear. Jadi 18 faktorial mod 19 dan 18 faktorial mod 23. Ya. Jadi tadi 437 sama dengan 19 kali 23, kita split jadi 18 faktorial mod 19 dan 18 faktorial mod 23. Untuk 18 faktorial mod 19 ini sudah jelas. 19 ini adalah bilangan prima, sekali lagi bilangan prima, dan berlaku teorema Wilson, yaitu 18 faktorial mod 19 ini kan ya sama saja dengan min 1 mod 19. Sehingga kita dapatkan apa? Kita dapatkan itu adalah X kongruen min 1 mod 19. Ya. X kongruen min 1 mod 19. Kita dapatkan persamaan yang pertama. Ini kita lanjut pada persamaan yang kedua, 18 faktorial mod 23. Mod 23. 23 adalah bilangan prima, sehingga menurut teorema Wilson itu X, ya sekali lagi, kongruen dengan atau 22 faktorial kongruen dengan min 1 mod 23. Jadi ingat, ya, 22 faktorial kongruen min 1 mod 23. Jadi 22 faktorial kongruen min 1 mod 23. Dan ini kita bisa pecah menjadi 18 faktorial kali 19 kali 20, 21, 2 sampai 22, 19 mod 23 itu sama saja dengan min 4. Mod 23, 20, mod 23 sama saja min 3, mod 23, 21, mod 23 sama saja min 2, mod 23, 22, mod 23 sama saja min 1, mod 23. Sehingga kita dapatkan, ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1, kongruen. Jadi 18 faktorial min 4 kali min 3 kali min 2 kali min 1 kongruen dengan 18 faktorial 2, 4 kongruen, ya, lagi dengan min 1 mod 23. Perhatikan ini 24 mod 23 kan sama saja dengan apa? 1 mod 23. Sehingga kita dapatkan apa? Dapatkan apa? Ya, X kongruen dengan min 1 mod 23. Jadi 18 faktorial kali 24 ini sama saja dengan min 1 mod 23. Kita dapatkan apa? Kita dapatkan, ya, 18 faktorial kongruen min 1 mod 23, atau dengan kata lain X kongruen dengan min 1 mod 23. Maka kita dapatkan dua persamaan, yaitu pertama adalah X kongruen min 1 mod 19, yang kedua adalah X kongruen min 1 mod 23. Ya, perhatikan 19 dan 23 itu adalah saling prima atau relatif prima. Ya, kemudian sisanya sama min 1 min 1. Maka menurut teorema pembagian Cina, ya, kita dapatkan bahwa X itu adalah sama dengan apa? Min 1 tambah 19 kali 23 kali K, atau X sama dengan min 1 plus 437K. Atau bisa saja dinyatakan dalam bentuk kongruensi, yaitu adalah X kongruen. X kongruen min 1 mod 19 kali 23, atau X kongruen 43 mod 437. Ingat, ini min 1 mod 437 ini dapat dinyatakan dalam bilangan positif dengan cara menambahkan apa? Kelipatan daripada 437. Kalau ditambahkan dengan 437 adalah 436, sehingga X kongruen min 1 modul 19 kali 23 ini, atau X kongruen min 1 mod 437 ini adalah ekuivalen dengan X kongruen 436 mod 37. Jadi dengan kata lain, kalau si X tadi dibagi 437 bersisa 436. Siapa X tadi? X tadi adalah 18 faktorial. Sehingga jawabannya adalah sisa pembagian atau
pembagian 18 faktorial oleh 437 adalah 436. Oke, kita lanjut kepada pembahasan soal Olimpiade Matematika. Oke, soal pertama ini bersumber daripada OSK tahun 2011. Tentukan sisa pembagian 1 faktorial kali 1 tambah 2 faktorial kali 2 tambah 3 faktorial kali 3 dan seterusnya sampai 2009 faktorial kali 29 ya, jika dibagi 2011. Jadi bilangannya ini, bilangan ini 1 faktorial sampai 2009 faktorial kali 29 ini kalau dibagi 2011 bersisa berapa? Ya. Jadi kita harus cek dulu sebelum kita ingin menerapkan teorema Wilson, cek dulu 2011 ini bilangan prima atau tidak. Karena sudah ada ciri-cirinya ini ya, bisa diterapkan teorema Wilson. Di sini yang dicurigai adalah karena adanya faktorial ini, faktorial ini, ya, masih faktorial. Dan kalau sampai di sini 2011 ini bilangan prima, maka secara langsung kita bisa menerapkan teorema Wilson ini. Karena 1 faktorial, 1 plus 2 faktorial ya, kali 2 sampai 29 faktorial kali 29 ini kita bisa sederhanakan menjadi bentuk faktorial yang lain. Nah, jadi soal ini saya ambil dari sekali lagi OSK 2011 yang saya masukkan dalam bahan ajar e-learning ya, latihan teori bilangan, sub materinya tentang teorema Liter-Fermat, teorema Tauchian-Euler dan teorema Wilson gitu. Oke, saya tunjukkan. Inilah ya soal yang saya maksud, cukup banyak ini, ya, banyak. Dan kemudian ya materinya ini tentang teorema Tauchian-Euler, teorema Liter-Fermat, teorema Wilson. Jadi kalau bisa menguasai, memahami dengan baik konsep-konsep ini, ya tiga teorema ini, maka diharapkan bisa menyelesaikan soal-soal Olimpiade Matematika yang saya rangkum di sini. Oke, kita lanjutkan saja. Oke, tentukan sisa pembagiannya, ya. Jadi 2011 ini cek dulu apakah bilangan prima atau tidak. Ya, dengan menggunakan teorema yang saya sudah bahas pada pertemuan yang lalu-lalu, itu ketika berbicara tentang prima dan komposit, ya, cek saja. Ya, oke, setelah dicek ini mestilah bilangan prima 2011 ini. Jadi kalau dia bilangan prima, maka yang berlaku apa? Menurut teorema Wilson, yang berlaku tentunya adalah, ingat lagi teorema Wilson, 2010 faktorial kongruen min 1 modulo 2011. Nah, sekarang kita harus sederhanakan dulu ini. Ya, 1 faktorial plus 1 plus 2 faktorial plus 2 dan seterusnya sampai 2009 faktorial plus dikali 2009 ini. Dan ini nampak ini adalah deret teleskopik. Deret teleskopik karena ya, kita punya rumus n plus 1 faktorial dikurang n faktorial itu sama dengan n faktorial kali n. N faktorial kali n ini kan adalah bentuk dari 1 faktorial kali 1, 2 faktorial kali 2, ya, dan seterusnya. Jadi n faktorial kali n itu dapat dinyatakan dalam n plus 1 faktorial dikurang n faktorial. Nah, kalau kedua suku ini, ya, kalau misalnya saja ini kedua suku ini, kita lihat tadi, ya, berbentuk seperti ini, n plus 1 faktorial min n faktorial, ya, maka tentunya kita bisa gunakan deret teleskopik. Ya, ini bisa disederhanakan kalau demikian. Kita sederhanakan saja, 1 faktorial kali 1 itu sama dengan 2 faktorial min 1 faktorial. 2 faktorial kali 2 sama dengan 3 faktorial kurang 2 faktorial. Oke. Jadi 1 faktorial kali 1 itu sama saja dengan 2 faktorial kurang 1 faktorial. 2 faktorial kali 2 sama saja dengan 3 faktorial kurang 2 faktorial. Dan seterusnya, yaitu sampai 2009 faktorial kali 2009 itu sama saja dengan 2010 faktorial min 2009 faktorial. Jadi kita cancel aja, lakukan cancelasi. Jadi min 1, 2 faktorial dengan min 2 faktorial di cancel. 3 faktorial tentunya dengan min 3 faktorial
sampai akhirnya min 2009 faktorial dengan 2009 faktorial. Maka kita dapatkan hasil akhirnya tentunya adalah ya 2010 faktorial dikurang min 1 faktorial. Nah, sekarang masalahnya adalah kita menghitung 2010 faktorial min 1 mod 2011 itu berapa? Artinya kita mencari hasil bagi 2010 faktorial min 1 dibagi 2011. Oke, kita kembali kepada teorema Wilson. Jadi kita ketahui tadi 2011 adalah bilangan prima, sehingga kita dapatkan apa? 2000 ya 10 faktorial kongruen min 1 mod 2011. Perhatikan kaitan antara 2010 faktorial dengan 2010 min 1. Ya, 2010 faktorial min 1. Nah, kalau kedua ruas ini kita tambahkan min 1, maka kita dapatkan apa? 2010 faktorial min 1 kongruen min 2 mod 2011. Nah, min 2 mod 2011 ini, kalau kita ubah menjadi bilangan positif, ya kita tambahkan kelipatan 2011 saja, yaitu adalah 2011 sendiri. Kita dapatkan 2010 faktorial min 1 kongruen 2009 mod 2011. Dengan kata lain, jika 2010 faktorial min 1 dibagi 2011 memberikan sisa 2009. Jadi jawabannya adalah 2009. Oke, kita lanjutkan pada soal yang kedua. Soal ini adalah soal Olimpiade Matematika yang saya ambil dari kompetisi yang bernama ARMR. Jadi singkatan dari American Region Mathematics League. Jadi Liga Matematika Regional Amerika. Ya. Diberikan bilangan bulat A, bilangan bulat, sehingga 1 per 1 plus 1 per 2 plus 1 per 3 seterusnya sampai 1 per 23 itu sama dengan A per 23 faktorial. Ingat, kembali kita berhubung dengan faktorial. Dan kemudian pembaginya adalah 13 adalah bilangan prima. Maka ini suatu indikasi ya, dapat digunakannya teorema Wilson. Oke, kalau menurut teorema Wilson, ya, maka karena 13 prima, maka berlaku apa? 12 faktorial kongruen min 1 mod 13. Nah, sekarang kita harus cari apa? A-nya ini. A-nya ini berapa? Ya, kita cari A-nya dengan cara apa? Dengan cara menggalikan kedua ruas dengan 23 faktorial sehingga kita dapatkan apa? Oke. Jadi yang kita masalahkan di sini adalah kita mencari A mod 13 atau A kalau dibagi 13 bisa berapa? Di problemnya adalah A mod 13. Nah, sekarang A-nya ini harus kita dapatkan dulu dengan cara mengalihkan kedua ruas ini dengan 23 faktorial. Ya. Sedangkan tadi sudah kita ketahui menurut teorema Wilson, ya, karena 13 prima maka berlaku 12 faktorial kongruen min 1 mod 13. Nah, kita cari dulu A-nya. Jadi A-nya itu kan sama dengan 23 faktorial per 1 plus 23 faktorial per 2 plus 23 faktorial per 3 sampai 23 faktorial per 23. Nah, sekarang masalahnya perhatikan di sini. Jadi A ini kalau dibagi 13 bisa berapa? Jelas 23 faktorial ini habis dibagi 13. Ya, karena kalau dijabarkan, diuraikan menjadi perkalian bilangan-bilangan, maka diantaranya itu masih ada 13. Jelas 23 faktorial per 2 ini juga habis dibagi 13, 23 faktorial per 3 juga dibagi 13. Nah, ini 23 faktorial per 23 juga dibagi 13. Tapi ada satu bilangan di antara deret ini, di antara bilangan-bilangan yang ada di deret ini yang tidak habis di 13. Apakah bilangan itu? Itu adalah bilangan 23 faktorial per 13. 23 faktorial per 13. 23 faktorial per 13 adalah bilangan bulat. Ya, karena kalau 23 faktorial per 13 tadi, per 13, ya, per 13 tadi dinyatakan dalam perkalian bilangan-bilangan, ya, tidak memuat 13. Karena 23 faktorial ketika dibagi 13-nya sudah di-cancel. Jadi akibatnya A ini sebenarnya apa? Itu adalah kongruen dengan A kongruen dengan 23 faktorial per 13. Ya, sekali lagi. Jadi A ini kongruen dengan 23 faktorial per 13.
Karena semua bilangan yang ada di daerah ini dari 23 faktorial per 3, 23 faktorial per 1 sampai 23 faktorial per 23 itu habis dibagi 13 kecuali 23 faktorial per 13 tadi. Kemudian 23 faktorial per 13 ketika kita jabarkan itu adalah 12 faktorial. Nah, 13 nya tidak ada. Tapi langsung kali 14 kali 15 kali 23. Oke. Nah, menurut teori Wilson tadi apa? 12 faktorial kongruen min 1 mod 13. Jadi 12 faktorial mod 13 ini ekuivalen dengan min 1 jadi 12 ya, min 1 mod 13. Jadi 12 faktorial kongruen dengan min 1 mod 13. Jadi 12 faktorial mod 13 itu ya ekuivalen dengan min 1 mod 13. Oke. Perhatikan di sini. 14 kalau dibagi 13 berisnya 1. Jadi 14 mod 13 ini sama saja dengan 1 mod 13. Ya, 15 mod 13 sama saja dengan 2 mod 13. Dan seterusnya sampai 23 mod 13 kan sama saja dengan 10 mod 13. Sehingga kita dapatkan apa? Jadi A itu kongruen dengan min 1 dikali 10 faktorial mod 13. Oke, kita rinci saja. 12 faktorial ya, karena itu kongruen min 1 mod 13 menurut teorema Wilson. Akibatnya A kongruen dengan min 1 kali 10 faktorial. Ya, 10 faktorial ini dapat dinyatakan dalam bentuk 12 faktorial dikali inverse ya, inverse daripada 11 kali 12 mod 13. Perhatikan juga di sini 11 mod 13 itu adalah sama saja dengan min 2 mod 13. 12 mod 13 sama saja dengan min 1 mod 13. Sehingga 11 kali 12 ini sama saja dengan 2 mod 13. Jadi kita dapat tulis A kongruen min 1 kali min 1 kali inverse 2 mod 13. Jadi kita dapatkan jadi A kongruen ya min 1 kali min 1 1. Jadi dikali inverse 2 mod 13. Jadi A kongruen dengan apa? Inverse 2 mod 13. Apa itu inverse 2? Jadi kita adalah suatu bilangan apabila dikali dengan 2 ya, dikali 2 memberikan kalau dibagi dengan 13 memberikan sisa 1, atau boleh juga dikatakan kalau bilangan itu dikali 2 itu kongruen dengan 1 mod 13. Jadi bilangan itu kalau dikali 2 kongruen 1 mod 13. Bilangan itu adalah 7. Karena 7 kalau dikali 2 14. Mod 13 itu kongruen dengan 1 mod 13. Jadi inverse dari 2 adalah 7. Oke. Ya, inverse berkaitan dengan inverse ini. Misalnya saya begini. Kalau kita mencari inverse daripada 6 mod 11, artinya kita mencari bilangan apabila dikali 6. Jadi kita mencari tadi inverse 6 mod 11, kita mencari bilangan apabila dikali 6. Ya, apabila dikali 6 memberikan 1 mod 11. Yaitu bilangan apa itu? Yaitu 2. Karena kalau 2 dikali 6, 12, itu kongruen dengan 1 mod 11. Demikian juga kalau kita mencari inverse dari 5 mod 7 misalnya saja, kita mencari bilangan apabila dikali dengan 5 memberikan 1 mod 7. Bilangan apa itu? Yaitu ada 3. Jadi 5 inverse 5 mod 7, 5 itu inverse 5 mod 7 itu ya 3 mod 7. Ya, kenapa? Karena 3 kali 5 15. 15 mod 7 itu ekuivalen dengan 1 mod 7. Jadi sekali lagi sudah kita dapatkan A kongruen dengan 7 mod 13. Artinya apa ini? Jika A dibagi 13 bersisa 7. Siapa A tadi? A tadi tak lain daripada apa? Ya, ini tadi. Yang kita cari sisa pembagiannya dengan 13 tadi ya. Pertanyaannya tadi kan hitung sisa pembagian A oleh 13. Kita dapatkan di akhir A kongruen 7 mod 13. Artinya, jika A dibagi 13 bisa 7. Maka jawabannya adalah A kongruen 7 mod 13. Jawabannya adalah 7. Oke, demikian tadi kita telah membahas tentang teorema Wilson. Dan kemudian kita buktikan teorema Wilson itu. Dan kita berikan dua contoh yang berbeda tipenya. Kemudian kita juga gunakan teorema Wilson tadi untuk menyelesaikan dua
soal Olimpiade Matematika, yang satu daripada OSK tahun 2011, yang terakhir ini yang baru diselesaikan tadi adalah berasal daripada kompetisi matematika nasional di Amerika yang bernama ARML, American Region Mathematics League tahun 2002. Demikian tadi. Oke, selanjutnya silakan latihan soal supaya tambah matang konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.